it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ira Sokmawati, NIM 411232004. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah grafik dan visualisasi data. Saya mendapatkan soal untuk NIM genap, yang terdiri dari 3 studi kasus, yaitu optimasi distribusi kopi menggunakan graf berarah, analisis jaringan distribusi menggunakan degree centrality, dan algoritma Dijkstra, serta analisis jalur evakuasi bencana menggunakan graf. Dalam pengerjaan soal ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan 2 library utama, yaitu NetworkX untuk membangun dan menganalisis graf, serta Matplotlib untuk menampilkan visualisasi graf. Melalui ketiga soal ini, saya menerapkan CPMK mata kuliah, yaitu mengolah data menggunakan Python, memodelkan graf dan mencari jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi graf. Pada soal pertama, terdapat studi kasus mengenai sebuah perusahaan eksportir kopi yang harus mengirimkan pasokan dari kota P menuju beberapa pelabuhan internasional, yaitu pelabuhan W, X, Y, dan Z. Yang menjadi permasalahan pada soal ini adalah jaringan jalan bersifat berarah. Nah, sehingga setiap jalur hanya dapat dilalui sesuai arah panah. Selain itu, setiap jalur memiliki 2 atribut, yaitu jarak dan biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan ingin mengetahui rute terbaik berdasarkan 2 skenario, yaitu jarak terpendek dan biaya operasional termurah. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimpor library NetworkX dan Matplotlib. NetworkX digunakan untuk membangun struktur graf, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi. Nah, setelah itu saya membuat graf menggunakan NX diagram. Saya menggunakan diagram karena pada soal dijelaskan bahwa jalur distribusi merupakan jalan satu arah atau director graph. Kemudian, saya memasukkan seluruh data lintasan sesuai soal. Setiap lintasan memiliki 2 informasi, yaitu nilai distance yang menunjukkan jarak dalam kilometer dan nilai cost yang menunjukkan biaya operasional dalam satuan ratusan ribu rupiah. Nah, selanjutnya saya menentukan kapasitas setiap pelabuhan. Kapasitas ini saya gunakan untuk menentukan ukuran node pada visualisasi graf. Semakin besar kapasitas kontainer suatu pelabuhan, maka ukuran node pada graf juga akan semakin besar, sehingga informasi tersebut lebih mudah dipahami secara visual. Setelah graf selesai dibangun, saya menjalankan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik awal menuju titik tujuan berdasarkan bobot tertentu. Pada kasus ini, saya menjalankan algoritma tersebut sebanyak 2 kali. Pertama, saya menggunakan bobot distance untuk mencari jalur dengan total jarak paling pendek. Hasil yang diperoleh adalah jalur dengan total jarak 30 km. Nah, di sini 30 km. Artinya, apabila perusahaan ingin meminimalkan jarak tempuh, maka jalur tersebut merupakan jalur yang paling efisien. Kemudian, saya menjalankan Dijkstra untuk kedua kalinya menggunakan bobot cost. Pada skenario ini, algoritma tidak lagi mempertimbangkan jarak, melainkan memilih jalur dengan biaya operasional paling rendah. Hasil yang diperoleh adalah jalur dengan total biaya 11
total biaya 11 satuan atau setara dengan 1.100.000. Nah, selanjutnya saya membuat visualisasi. Menggunakan dua grafik yang ditampilkan secara berdampingan. Grafik sebelah kiri menunjukkan hasil pencarian berdasarkan jarak. Sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan hasil pencarian berdasarkan biaya operasional. Pada kedua visualisasi tersebut, not ditampilkan dengan ukuran yang berbeda sesuai kapasitas kontainer. Jalur terbaik diberi warna merah, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui lintasan yang dipilih oleh algoritma Dijkstra. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan jalur distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Apabila perusahaan ingin mempercepat waktu pengiriman, maka dapat menggunakan jalur dengan jarak terpendek. Sebaliknya, apabila perusahaan ingin mengurangi biaya distribusi, maka dapat menggunakan jalur dengan biaya operasional paling rendah. Pada soal kedua, diberikan studi kasus mengenai sebuah koperasi petani kopi yang memiliki 1 gudang utama dan 8 kecamatan tujuan distribusi. Tujuan dari soal ini bukan hanya mencari jalur tercepat, tetapi juga mengetahui kecamatan mana yang memiliki tingkat konektivitas paling tinggi dalam jaringan distribusi. Maka pertama yang saya lakukan adalah membangun graf menggunakan Network X graph. Oleh karena itu, saya menggunakan graf biasa atau undirected graph. Setelah graf selesai dibuat, saya memasukkan seluruh data jarak antar kecamatan beserta nilai bobotnya. Selanjutnya, saya memasukkan data permintaan kopi pada masing-masing kecamatan. Informasi tersebut digunakan sebagai ukuran not sehingga semakin besar permintaan kopi, maka not akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian, saya menampilkan graf beserta seluruh bobot jalannya sehingga hubungan antar kecamatan dapat terlihat dengan jelas. Tahap berikutnya adalah menghitung degree centrality. Degree centrality merupakan salah satu ukuran dalam analisis graf yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak hubungan yang dimiliki oleh suatu node terhadap node lainnya. Semakin tinggi nilai degree centrality, maka semakin penting peran node tersebut dalam jaringan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa K2, K4, dan K7 merupakan 3 kecamatan dengan nilai degree centrality tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut mempunyai koneksi paling banyak sehingga menjadi titik distribusi yang sangat strategis. Apabila perusahaan ingin membangun gudang tambahan atau pusat distribusi baru, maka ketiga kecamatan tersebut dapat dijadikan prioritas karena mampu menjangkau lebih banyak wilayah dibandingkan kecamatan lainnya. Selanjutnya, saya menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur tercepat dari gudang menuju K8. Nah, hasil yang diperoleh adalah jika gudang ke K2, lalu ke K4, ke K7 dan K8, yaitu total jaraknya adalah 26 km. Nah, pada visualisasi graf, jalur tersebut diberi warna merah, sehingga lebih mudah dibedakan dengan jalur lainnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara degree centrality dan algoritma Dijkstra sangat bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan distribusi. Degree centrality digunakan untuk menentukan lokasi distribusi yang strategis, sedangkan Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur pengiriman yang paling efisien. Pada soal ketiga, diberikan studi kasus mengenai mitigasi bencana. Pemerintah daerah memiliki satu posko utama dan beberapa titik evakuasi yang saling terhubung melalui jaringan jalan. Tujuan utamanya dari soal ini adalah menentukan jalur evakuasi tercepat menuju shelter. Maka pertama yang saya lakukan adalah membangun graf menggunakan Network X. Setiap node mempresentasikan lokasi, sedangkan setiap edge menunjukkan jalan yang menghubungkan dua lokasi dengan bobot berupa jarak dalam kilometer.
Setelah graf selesai dibuat, saya menentukan posisi setiap node agar visualisasi terlihat lebih rapi. Kemudian, saya menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur evakuasi tercepat dari posko menuju shelter. Hasil yang diperoleh adalah dari posko ke B, ke C, ke B, ke D, ke D, lalu ke terakhir adalah shelter dengan total jarak 13 km. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa jalur tersebut merupakan jalur yang memiliki total jarak paling pendek dibandingkan jalur lainnya. Selanjutnya, saya membuat visualisasi graf. Nah, pada visualisasi tersebut, seluruh node ditampilkan dengan warna hijau. Sedangkan jalur evakuasi terbaik diberi warna merah. Nah, dengan adanya visualisasi tersebut, petugas BPBD dapat dengan mudah mengetahui jalur mana yang harus diprioritaskan ketika proses evakuasi berlangsung. Visualisasi graf juga mempermudah proses koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta membantu meminimalkan risiko keterlambatan evakuasi ketika terjadi bencana. Nah, dari ketiga soal yang telah saya kerjakan, dapat disimpulkan bahwa Python dengan library NetworkX mampu digunakan untuk membangun model graf sesuai kebutuhan. Sedangkan algoritma Dijkstra mampu menentukan jalur paling optimal berdasarkan bobot yang digunakan, baik jarak maupun biaya. Selain itu, visualisasi menggunakan Matplotlib membuat hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami karena hubungan antar node, bobot jalur, serta rute pengambilan keputusan pada bidang logistik dan mitigasi bencana. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keep your heartbeat beating, gone, breathing.